Itulah makna atau nilai positif dari ibadah-ibadah yang semakin kita tingkatkan intensitas dan kualitasnya selama bulan Ramadan. Maka sedikit demi sedikit kepribadian yang sudah terbangun tetapi bernilai negatif tadi itu akan terkikis dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di Kata Rudi Cahyo spesial edisi Ramadan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat muslim dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran menjalankan eh, amal ibadah. Semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalankannya. Hari ini kita akan membahas tentang segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dapat mengurangi residu emosi negatif yang ada pada diri kita. Oke, sebelumnya saya akan membahas tentang emosi negatif. Emosi negatif itu segala sesuatu yang sifatnya perasaan, apa yang kita rasakan, tetapi perasaan itu membuat kita tidak nyaman, seperti kesedihan, kebencian, dendam, sakit hati. Segala sesuatu warna emosi yang membuat kita tidak nyaman. Nah, emosi-emosi semacam ini bisa datang kapanpun ketika kita mendapatkan peristiwa, mengalami sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, ketika hal ini terjadi terus-menerus, maka itu akan membangun warna emosi atau atmosfer emosi kita. Kalau kita terbiasa benci, maka kita akan jadi pembenci. Kalau biasa sedih, maka kita akan jadi orang yang ngilu. Kalau kita biasa memendam dendam, maka kita akan jadi orang yang selalu ingin membalaskannya. Nah, itu yang akhirnya menjadi residu-residu emosi yang kita rasakan dan kemudian akan mewarnai atau membentuk personality atau kepribadian kita. Jadi kita bisa menjadi seorang pembenci, menjadi seorang pendendam, bisa menjadi seseorang yang milu. Itu semua karena residu-residu emosi tersebut itu terkumpul dan menjadi diri kita. Nah, emosi-emosi yang datang kepada kita ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita mendapatkan satu kejadian, itu bisa semakin diperkuat dengan ketika kita melakukan setup. Setup itu bisa bermacam-macam cara. Misalnya melakukan setup dengan mengucapkannya, wah aku apes, wah ini runyam. Atau mungkin dengan melakukan pisuhan atau misuh, menggerutu, memaki gitu. Itu juga semakin memperkuat perasaan atau emosi yang datang kepada kita saat itu. Ketika semakin kuat, maka dia akan mendapatkan tempat yang spesial, akan semakin dipatri, akan semakin dipaku dengan kuat di dalam diri kita. Maka itu akan semakin membentuk diri kita. Nah, ketika itu sudah semakin membentuk diri kita, itu jadi aku, jadi saya, maka itu akan sulit menghilangkannya. Nah, di bulan Ramadan ini kita melakukan banyak ibadah yang bisa mengikis itu. Karena di bulan Ramadan segala nilai kebaikan, segala perilaku baik, segala perbuatan baik itu akan uh, punya nilai pahala. Ketika itu punya nilai pahala, maka orang akan berusaha untuk banyak melakukannya. Nah, ibadah-ibadah ini juga bernilai kebaikan secara sosial. Ya selain bernilai kebaikan buat diri kita secara pribadi, juga bernilai kebaikan secara sosial, memperbaiki relasi. Nah, untuk ibadah-ibadah yang memperbaiki diri kita, misalnya kita menjadi semakin tekun sholat, melakukan sholat malam atau tarawih, yang biasanya hanya melakukan 5 waktu menjadi melakukan banyak sholat sunnah, yang
jarang membaca Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu sendiri kan bisa kita baca dengan artinya biar kita paham, atau kita baca sesering mungkin. Nah, ini kan satu bentuk peningkatan ibadah di bulan Ramadan. Nah, peningkatan-peningkatan ibadah ini akan semakin mengimbangi emosi-emosi negatif tadi dengan membentuk struktur yang baru yang lebih positif. Nah, struktur baru yang positif ini akan mengimbangi yang negatif itu. Nah, lama-lama personality baru ini akan menguat. Jadi dalam sebulan ini ya kita sebanyak-banyaknya atau meningkatkan kualitas ibadah kita biar struktur baru yang lebih positif itu terbentuk. Nah, itu. Jadi kita membangun struktur baru atau personality yang baru di dalam diri kita melalui Ramadan atau melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang bernilai sosial. Yang sebelumnya kita bermusuhan dengan orang atau gampang sekali tersolot emosi kita ketika berada atau bertemu orang lain, gampang berprasangka buruk, atau kalau di jalan berebut, saling menyerobot, terus saling memaki, menggerutu, itu kemudian ketika berpapasan dengan orang, coba mengembangkan senyum, menyapa, menghormati. Karena apa? Karena kita semakin sadar, semakin diasah di bulan Ramadan ini bahwa hal-hal yang sifatnya positif secara sosial itu bernilai ibadah. Maka dari itu, kita juga akan memperbanyak hal itu. Ya kan? Karena kita tahu nilainya positif, maka kita ya lumrahnya kalau kita orang waras akan meningkatkan itu. Karena itu bernilai positif. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan terus-menerus sehingga secara sosial akan juga semakin baik. Ya, kita menilai orang lain semakin baik, semakin hilang prasangka buruk, semakin terpupuk atau terbangun prasangka baik. Begitu juga persepsi orang terhadap kita. Jadi saling timbal balik persepsi kita terhadap orang baik, persepsi orang terhadap kita baik. Nah, itu saling timbal balik dan itu secara sosial itu juga terbangun. Jadi selain kepribadian kita, struktur yang baru juga terbangun, struktur sosial yang lebih positif juga terbangun melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah yang bersifat mahdhah, yang sudah ada tuntunannya, yang langsung itu berkaitan dengan pengabdian kita kepada Tuhan, ya, atau ibadah-ibadah secara sosial yang ghairu mahdhah. Yang bisa disimak di video sebelumnya ketika saya membahas tentang dimensi vertikal dan horizontal dalam video tentang memperluas dimensi ibadah di bulan Ramadan. Nah, coba dicek aja di video sebelumnya. Nah, dengan kita semakin menguatkan, meningkatkan intensitas kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, maka sedikit demi sedikit kepribadian yang sudah terbangun tetapi bernilai negatif tadi, itu akan terkikis dengan sendirinya. Ya. Nah, itulah makna atau nilai positif dari ibadah-ibadah yang semakin kita tingkatkan intensitas dan kualitasnya selama bulan Ramadan. Semoga ini berguna buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video Kata Rudi Cahyo spesial edisi Ramadan yang akan datang. Berikan dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan ajak teman-temannya juga subscribe biar kita belajar bareng meningkatkan kualitas kita sebagai manusia maupun sebagai muslim dan muslimah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.